keynote saya itu pemilu 2024, buzzer, media, dan tragedi bangsa. Ya. Ini penting ya, saya akan menyampaikan, karena ini akademik, saya akan menyampaikan teori ekonomi politik, ya, kaitannya dengan media. Ya. 5 tahun yang lalu, ya, 2018-2019, ya, tahun politik di mana pemilihan presiden langsung itu, suasana hiruk pikuk publik itu luar biasa. Ya, berbeda dengan zaman sebelum reformasi, ya, anasir-anasir buruk, fitnah, dan seterusnya, hidup dan berkembang dalam ruang publik, ya. Ya, jadi ini juga selain mendorong demokrasi juga menjadi tragedi, ya, yang mewariskan banyak hal buruk, ya, sampai saat ini, ya, pembelahan bangsa, ya, kemudian masalah nasionalisme, dan kemudian masalah adab bangsa itu sudah ditinggalkan. Ini pengantar saya sehingga kita secara pelan-pelan bisa mengalami ini entropi, ya, kematian publik, ya. Nah, ini akan saya tinjau secara ekonomi politik lewat teori ekonomi politik, ya. Karena di sini akademik, ya. Saya kira teman-teman media yang ada juga silahkan, ini penting untuk kita berbangsa dan bernegara, ya. Untuk menjelaskan fenomena publik, ya, yang gontok-gontokan di negara yang matang sebagai demokrasi pun, ya, pada waktu dipimpin oleh Trump, suasana Amerika itu seperti negara yang tidak beradab. Padahal keadaban demokrasi Amerika sudah dijunjung tinggi, ya, sehingga fitnah dan saling jegal yang luar biasa lewat media sosial zaman Trump itu terjadi, ya, sehingga ada apa dengan Amerika yang mengajarkan demokrasi kepada dunia tetapi tidak beradab, ya, ya, cara itu. Nah, saya akan menyampaikan, menjelaskan fenomena kita sekarang ini, ya. Teori ini namanya the theory tragedy of the common, ya. The common itu adalah, ya, ruang publik, ya, lautan, udara, ya, kemudian taman, ya, perairan, ya, itu ruang publik yang kita pakai bersama, ya. Nah, ini di Harrit yang meneliti itu banyak terjadi, ini diambil dari teori ilmu ekonomi lingkungan, ya. Ya, tragedy of the common. Jadi ruang publik seperti lapangan rumput, ya, untuk makan sapi. Kalau sapinya itu kalau rumputnya seluas lapangan bola, sapinya cuma 5 nggak apa-apa. Tapi begitu masuk sapi, kambing, dan lain berjejal di dalam ruang publik itu, maka itu kematian lingkungan buat the common, ya, sumber daya publik. Begitu juga seperti contoh di perairan utara Jawa, Laut Jawa yang di Bawean, Kangean itu sekarang sudah rusak lingkungan karena banyak kapal, nelayan, harus eksploitasi berlebihan, hancur, ya. Nah, jadi unmanaged common, ya, yang tidak dikelola dengan baik itu menimbulkan kerusakan, kematian bagi ruang publik kita. Ini juga terjadi di politik seperti yang sekarang kita jalani. Jadi jika satu ruang publik, barang publik, ya, milik kolektif dimasuki berjejal berlebihan, apalagi dengan perilaku, ya, eksploitatif, ya, jelek, negatif, jahat, maka itu rusak, ya. Ini contoh padang rumput dan seterusnya. Ini bisa dipakai untuk ruang publik kita, ya. Yang ruang publik kita yang dulu Pak Malik, ya, cuman ada Kompas, RCTI, Jawa Pos, ya, kemudian Republika, Media Indonesia. Sekarang dijejali oleh puluhan ribuan media dan jutaan media sosial masuk, ya, tidak ada norma dan saling jegal, sumpah masuk, itu ruang publiknya hilang, ya. Jadi saya ingin menjelaskan fenomena menjelang 2024 dan fenomena 2019. Ini dengan teori tragedy of the common itu sangat mudah dipahami, ya. Ya, jadi kompleksitas yang ada kalau tidak diatur menimbulkan kerusakan, dan bila dibiarkan, ya, maka seluruh ruang publik yang itu isinya adat istiadat, norma keadaban, budaya kita itu hilang dan rusak, dicabut, ya, dari bangsa Indonesia, ya. Dan memang kita sepakat bahwa demokrasi adalah yang jalan yang terbaik, ya. Itu juga diimpor dari luar, tapi kita tidak boleh mencerabut apa yang kita miliki baik,
dan pola merusak ruang publik ini melalui media, ya, media sosial, ya, media news, ya, media pribadi, ya, termasuk buzzer, ya. Dan buzzer itu adalah fenomena baru, ya, termasuk relawannya bupati, relawannya gubernur dan seterusnya, kemudian diekspos oleh media. Relawan itu binatang yang tidak jelas, ya. Dalam demokrasi kan kita kenal civil society, ya, masyarakat, NU, ya. Kemudian dikenal dengan state, ya, government, ya, presiden, Bappenas, BI. Nah, relawan ini, ya, ditambah buzzer-buzzer itu nggak jelas. Apakah dia negara? Ada juga komunitas bisnis. Dia tidak jelas, ya. Dia ini bukan negara, juga bukan masyarakat, tapi dipelihara oleh presiden, dipelihara oleh oposan, dipelihara oleh bupati, dipelihara, diekspos media, dan media menjadi bagian yang merusak. Ini menjadi hama demokrasi, tikus-tikus demokrasi yang hidup di bawah karpet, di sela-sela karpet. Dia tidak jelas dan dibiarkan, ya. Nah, orang-orang komunikasi tidak melakukan kritik terhadap alap-alap dan hama demokrasi itu. Ya, jadi hama demokrasi itu bukan seperti Nurholis bilang bahwa radikal nasionalis seperti Hitler, ya, radikal agama itu adalah hama demokrasi, ya, tikus demokrasi. Sekarang muncul lagi tikus baru yang namanya buzzer itu, termasuk relawan, ya. Relawan itu dia bukan negara, bukan civil society, bukan juga negara, tetapi dia nempel di negara. Dan dia ada di ketiak negara, tidak jelas statusnya. Dan itu diekspos oleh media juga, sehingga suasana ruang publik ini dengan teori yang saya sebut tragedy of the common itu merusak the common publik, dari common resource, ya, resource publik, ya. Ruang publik ini kan terbatas juga, ya. Fenomena ruang publik ini dalam kerangka teori politik, ya, ekonomi politik, ya. Ya, ini untuk pengaruh perkembangan teknologi informasi, kemudian ada media sosial, ya, ditambah buzzer, ya. Saya sudah melakukan penelitian buzzer, ya, dengan teman-teman, ya. Pertama diserap mereka itu siapa saja yang memposting ribuan posting, membuat kampanye lunak, ada kampanye jahat dan seterusnya. Kemudian secara etnografi mendatangi mereka, mewawancari mereka, ya. Nah, ini kerjasama dengan KITLV Belanda. Ya, menemukan mereka dibayar 10 juta dan seterusnya, ya. Ini binatang piaraan baru yang merusak demokrasi, dan itu saya kira media yang dianalisis oleh Mas Malik dengan Mas Prabu itu perlu untuk memotret ini, ya. Ini kerangka teorinya, sisi gelap dari teknologi informasi itu muncul alap-alap, ya, hama demokrasi di bawah karpet di antara civil society dengan state, ya, state and civil society. Nah, kesimpulannya tatanan sosial, ya, norma-norma yang berlaku berubah total, jungkir balik dan diterobos, diintervensi oleh teknologi komunikasi dan media massa dengan perilaku baru. Ya kan, kita ini sudah ratusan tahun mempunyai norma, dan norma itu mengatur perilaku. Sekarang buzzer yang masuk ke dalam ruang publik itu tidak punya norma, ya. Norma pribadinya apakah dia jahat, masuk ke ruang publik dibiarkan jahat, tidak ada yang mengatur. Nah, ini bukan transformasi, ini transformasi negatif, kan judul kita transformasi media menuju 2024, tetapi isinya adalah pabrikasi, ya, elemen-elemen yang merusak demokrasi menuju 2024 nanti. Dan sengaja presiden bupati melihara ini. Ya. Mestinya ada, ya, parlemen seharusnya mengatur, ya enggak. Parlemennya juga memelihara ini sehingga semua orang berlomba-lomba merusak diri sendiri, ya. Jadi presiden, bupati memelihara buzzer-buzzer dan media-media seperti ini, dan memang belum ada norma, ya. Sehingga diperlukan norma, ya. Kalau dibiarkan begini itu rusak, makin lama makin rusak. Itulah yang saya sebut tragedy of the common, ya. Jadi common publik, common resource publik itu hilang, rusak. Ini diambil dari teori ekonomi politik lingkungan hidup. Ya, karena itu harus ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Ya, mungkin kerusakan 20-30 tahun mendatang kalau dibiarkan. Kalau tidak, kalau ingin bagus, ya harus dibikin norma. Ya, misalnya hate speech itu dimulai oleh Paramadina, ya, Pusat Studi Agama dan Demokrasi, ya, dipimpin oleh Sudaisan.
itu harus diatur ya. Polisi yang ngatur. Tapi kalau polisinya yang bikin hate speech juga itu lebih kacau lagi. Atau membiarkan yang satu hate speech dibiarkan, yang satu diberangus ya. Nah, soal seperti ini menjadi complicated. Nah, jadi ya buzzer termasuk di sini bagian dari yang hidup di dalam bersamaan dengan lahirnya media. Ya, resistensi, kemudian konflik, disharmoni itu muncul ya, menjadi anarki. Jadi lalu jadi anarki ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, lapangan rumput sebesar lapangan bola dimasuki oleh kambing, kerbau dan macam-macam, anarki, tidak ada aturan. Karena begitu overeksploitasi, maka jadi rusak ya. Jika kita bersama diam dan tidak mampu menciptakan arsitektur norma aturan main bersama, yaitu keadaban publik ya, tata cara aturan ya, maka akan terjadi tragedy of the common dalam ruang publik politik ya. Dan itu menjadi problem buat bangsa Indonesia ya. Jadi teknologi informasi, media dan media sosial dan buzzer yang bebas bisa meretas, mengoyak semua norma-norma yang ada, yang hidup pada kita. Dan norma itu kan untuk mengatur kehidupan. Norma sederhana kan berjalan di sebelah kiri ya, supaya teratur. Kalau ada kanan kiri rusak itu. Ya, tidak boleh meludah di lantai, kan norma ya enggak. Tapi kalau semuanya meludah, lantainya rusak semua. Itu norma yang tidak tertulis ya. Tapi ada norma tertulis, yaitu undang-undang dan seterusnya ya, yang sudah di Indonesia itu sudah hidup ratusan tahun. Nah, ini diterabas, dikoyak-koyak oleh media sosial ditambah buzzer yang punya norma masing-masing ya, dan interest individu yang masuk tanpa batasan. Nah, itu menjadi kunci tragedy of the common itu ya.